Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas fisika SMK kelas 10 dengan subbab gelombang dan getaran. Kita mulai dari definisi gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambatkan energi dari satu titik ke titik yang lainnya, baik melalui medium ataupun tidak. Oke, saya ulangi ya. Jadi getaran yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah rambatnya. Ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan longitudinal arah getarnya itu berimpit atau sejajar dengan arah rambatannya. Selanjutnya, pembagian gelombang atau pengelompokan gelombang berdasarkan medium perambatannya. Ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat harus melalui medium. Kemudian ada gelombang elektromagnetik, gelombang merambat tanpa melalui medium. Pembagian selanjutnya atau pengelompokan selanjutnya adalah berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada satu titik. Kemudian ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang nilai amplitudenya itu berubah pada suatu titik. Oke, kita akan bahas secara detail. Yang pertama nih, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya apa sih gelombang transversal ini? Contohnya yaitu gelombang tali. Jadi misalkan kita sematkan tali di ujung tembok, kemudian kita pegang satu ujungnya, kita buat gelombang, kita buat getaran, maka akan terbentuk gelombang. Nah, gelombang tadi itu disebut sebagai gelombang transversal. Kemudian ada gelombang permukaan air. Kebayang ya, gelombang permukaan air, ada suatu permukaan air yang tenang, kita tekan atau kita tusukkan tangan kita, kemudian kita angkat lagi, terbentuklah gelombang. Itu adalah gelombang air, gelombang transversal. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Oke, selanjutnya gelombang longitudinal. Jadi gelombang ini itu arah getarnya itu berimpit atau sejajar dengan arah rambatnya. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Ibu tampilkan rambatan atau misalkan bentukan fisik dari gelombang longitudinal. Jadi kalau misalkan gelombang transversal itu bentuknya ada lembah dan bukit. Nah, kalau ini di gelombang longitudinal bentuknya itu bulat-bulat ya, terdiri dari rapatan dan regangan. Gelombangnya seperti itu, jadi merapat, meregang, dan seterusnya. Oke, selanjutnya pembagian gelombang berdasarkan medium merambatnya. Ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat harus melalui medium. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang tali, kemudian gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Bunyi yang kita dengar itu merupakan gelombang ya, dan gelombang mekanik. Artinya untuk merambatnya itu dia membutuhkan medium. Mediumnya apa? Mediumnya pada bunyi bisa padatan, bisa cair, dan bisa gas. Jadi misalkan ibu berbicara di sini, kemudian teman ibu di ujung kelas mendengar pembicaraan ibu, itu karena gelombang bunyi merambat melalui udara. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang ini itu merambat tanpa melalui medium. Jadi tanpa medium pun gelombang ini bisa merambat. Contohnya apa sih? Contohnya adalah gelombang dari pancaran radio. Jadi gelombang radio. Kemudian gelombang cahaya. Cahaya juga termasuk gelombang ya. Kemudian gelombang sinar X dan sinar beta dan sinar gamma. Oke. Jadi gelombang tadi bisa merambat tanpa melalui medium. Selanjutnya adalah pengelompokan gelombang berdasarkan
amplitudonya. Ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya itu nilainya tetap pada suatu titik. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan tertinggi dari titik setimbang ke puncak tertinggi atau ke lembah terendah. Oke, Ibu contohkan di sini ya. Kalian bisa lihat yang O dan P itu adalah titik setimbang. Kemudian yang puncak bukitnya yang paling tinggi dari garis OP ke puncak tertinggi itu disebut sebagai amplitudo. Nah, pada gelombang berjalan nilai amplitudo itu selalu tetap pada suatu titik. Oke, selanjutnya adalah gelombang stasioner. Nah, gelombang ini nilai amplitudonya itu tidak tetap. Mengapa demikian? Karena gelombang stasioner itu merupakan paduan antara gelombang datang dan gelombang balik. Oke, bisa kalian perhatikan gambarnya yang ada di slide itu. Jadi, gelombang datang bertemu dengan gelombang pantul, maka nilai amplitudonya itu tidak akan tetap pada titik yang sama. Oke, kita pindah ke besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang penuh. Apa satuannya? Satuan dari periode adalah sekon. Selanjutnya, besaran selanjutnya adalah frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terbentuk setiap 1 sekon. Satuan frekuensi adalah hertz, Hz ya. Kemudian, apa sih hubungan antara periode dan frekuensi? Hubungannya adalah F itu 1/T. Kemudian T itu adalah 1/F. Oke, besaran dasar gelombang. Tadi Ibu sempat singgung satu gelombang penuh. Apa itu satu gelombang penuh? Nah, di sini ada besaran namanya panjang gelombang. Dinotasikan dengan lambda, yaitu jarak yang ditempuh getaran dalam satu gelombang penuh. Nah, tadi kan jenis gelombang ada dua ya, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi gelombang berdasarkan arah lambatnya ada transversal dan ada longitudinal. Nah, pada gelombang transversal, satu lambda itu diukur dari satu bukit, dari puncak bukit ke puncak yang lainnya, atau dari satu lembah titik lembah ke lembah yang lainnya. Itu disebut satu lambda atau satu panjang gelombang. Atau misalkan satu puncakan, jadi satu puncak dengan satu lembah itu disebut sebagai satu lambda, satu panjang gelombang. Paham ya? Oke, itu tadi pada gelombang transversal. Bagaimana kalau pada gelombang longitudinal? Nah, pada gelombang longitudinal, satu gelombang penuh itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi satu rapatan dan satu regangan itu disebut sebagai satu panjang gelombang atau satu lambda. Nah, besaran selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang notasinya adalah V ya, velocity. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh satu gelombang, berarti jarak yang ditempuh satu lambda dalam waktu satu periode. Dari definisinya kita sudah bisa ambil rumus bahwa V sama dengan lambda per periode. V sama dengan lambda per T. Satuan untuk cepat rambat gelombang adalah meter per sekon dan satuan untuk lambda adalah meter. Selanjutnya satuan periode adalah sekon. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.